saya pas suaminya nggak ada, Maria sendirian. Ada nggak di program di sini? Bu, saya kan masalahnya semua ada dalam Al-Quran. Ya Ibu masuk maju lagi. Ya, calon bidadari penghuni surga Firdaus. Nah, amin. Sesuai namanya, ini adalah lingkungan Yayasan Insani Al-Firdaus, di mana nama itu adalah akar. Nama itu adalah doa. Jangan salah persepsi seperti sekarang. Apalah arti sebuah nama? Enggak Bu, nama itu adalah doa. Jadi tadi kembali ke rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tadi sudah kita junjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang karena berkat dari jasa beliau sampailah risalah ini kepada kita. Ibu-ibu yang soleh, yang solehah. Maaf, ini biasa ngisi siroh anak-anak. Anak-anak kecil Bu, kalau dengerin siroh tuh duduk diem gitu. Ya, karena tersentuh hati. Ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan hati karena Allah. Kalau bertemannya karena transaksi, uang, bayar gitu, nggak kuat Bu. Ikatan yang paling kuat itu karena Allah. Jadi ibu-ibu yang solehah, kita meneladani seperti dalam surat Al-Qasas. Ada 3 orang wanita yang melahirkan kebesaran Musa. Musa besar karena beliau berani melawan Fir'aun. 3 juga sekaligus, Fir'aun, Haman, dan Korun. Tadi ada dibacain. Fir'aun itu adalah raja besar yang kalau kita datang ke sana minta duit dikasih. Itu ceritanya Bu, bukan yang tiba-tiba pelit gitu, bukan. Baik banget. Raja namanya Ramses, itu di Mesir. Jadi makmur, kaya Mesir itu. Bangunannya sampai sekarang masih ada. Sphinx itu ada. Saking canggihnya. Canggih itu bukan zaman sekarang aja, dulu juga canggih Bu. Cuma beda versi. Jadi Fir'aun itu raja yang tiran. Raja yang tiran itu karena dia tidak menganggap Allah itu Tuhan. Bukan berarti dia menelantarkan rakyatnya nggak dikasih makan, bukan. Datang dikasih makan, dikasih dimakmurkan. Tapi dia bertransaksi dengan rakyatnya. Kalian saya kasih nih ya, tapi kalian harus menyembah saya. Terima kasih loh sama saya. Kalau ada yang gitu, saya ini loh udah nyekolahin kamu tinggi-tinggi, terus kamu nggak berterima kasih sama ibumu ini, mirip Fir'aun. Nah, itu sifat-sifat. Jadi jangan sampai, maka kita belajar supaya kita jangan sampai seperti itu. Karena setan tuh mudah Bu bisik-bisikinnya. Bu, ibu ini capek sendiri loh kerja. Itu setan tuh bisikin Bu. Suami ibu bantuin enggak? Mulai terkikis itu rasa lillahi ta'alanya. Itu Bu yang kenapa bilang Fir'aun begitu? Fir'aun tuh tadinya udah mau tobat. Jangan-jangan bener ya Musa itu, saya ini bukan Tuhan, bisa mati juga gitu. Terus kata Haman bilang, enggak lah rajaku yang mulia, ini penjilat di sekitarnya. Kenapa? Karena kalau Fir'aun menyembah Musa, maksudnya mengikuti ajaran Musa, ya Haman habis kekuasaannya juga karena dia perdana menteri yang ngurusin ini gitu. Itu Haman dibisikin tiap hari, engkau adalah raja yang hebat, engkau itu Tuhan. Jadi dia nggak bisa menerima masukan yang benar karena di sebelahnya bisik-bisik. Itu Haman. Jadi Ibu, kalau kita sudah mulai
merasa kecewa, merasa sedih. Itu godaan setan. Maka katanya kalau ada orang sedih dihibur, karena sedih itu memadamkan, menghentikan langkah. Sedih itu, kalau marah itu sulit masuk surga. Maka keluarlah dari situasi itu. Gimana caranya? Nyontek caranya yang udah diajarkan dalam Al-Quran. Bagaimana Ibu Musa menganulir itu. Bagaimana Ibu Musa membuang perasaan-perasaan resah, sedih, takut, kecewa dengan yakin akan pertolongan Allah. Bagaimana cara yakin dengan pertolongan Allah, Bu? Saya ini susah dihimpit, nggak bisa keluar dari sini. Coba pegang mata, masih ada mata, alhamdulillah. Ibu, kulit ini Bu, kalau kelopek sedikit sakit kan? Sakit. Orang meneliti sampai sekarang itu dokter-dokter. Dia bikin dari ikan, dia bikin itu dimiripin kulit manusia. Mahalnya luar biasa Bu. 200.000 1 senti, 200 juta berapa mili. Sanggup nggak kita bayar si kulit ini? Gimana kalau kulit ini diambil semua? Pedih perih gitu kan. Maka itu yang membuat kita aktif rasa syukurnya, membuat kita itu tidak takut, tidak goyah, tidak gentar. Bagaimana sih uminya Musa tadi? Anda tadi ya. Husi, katanya nanti ada nih. Ada 3 orang yang luar biasa. Pertama ibunya Musa, yang kedua kakaknya Musa, yang masih kecil. Tapi ibunya cuma ngomong gini, ikutin adek Muna. Tapi dia sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas yang diberikan ibunya. Nggak kayak tombol on off gitu. Tot, sholat, baru berangkat. Tet, sholat lagi baru berangkat. Itu berarti ada yang salah dengan didikan kita. Kalau dia berangkat, kalau nggak disuruh nggak punya inisiatif. Nah, berarti belum pas kita mendidiknya. Harusnya kalau mendidik dengan betul seperti Ibu Musa mendidik anak perempuannya, dia bilang, nah bantu ibu. Dia langsung tahu nyuci piring, nyapu dan gitu. Tapi bangun, dong. Ah, berarti seperti tombol on off itu tadi, dipencet tot baru hidup, terus nanti tet baru mati gitu. Belum, nggak ada inisiatif. Sedangkan kakaknya Musa ini cuman 1 kalimat ibunya, maka dia menginterpretasikan atau menjalankannya itu luar biasa cerdas. Ikutin adek Muna, kusi, cuman itu ibu ngomong, ibunya ikutin sama dia itu bayi yang dilepas ke sungai. Ibu pernah dengar kan kisah Musa ini? Yang jangan sampai ketahuan oleh intelijennya Fir'aun. Intelijen Fir'aun itu mirip sama intelijen Amerika, Bu, CIA kalau sekarang. Canggih, pinter, tapi dia nggak ketahuan kalau itu adiknya yang lagi diikut-ikutin. Terus bisa masuk, kita bayangin ya, anak gimana caranya ya biar jadi anaknya Jokowi gitu kan? Masuk ke istana Jokowi itu anak kita gitu kan? Terus kakaknya suruh ngikutin gimana caranya nyelamatin adiknya. Gimana gak cerdas itu anak? Karena dari didikan ibu yang imannya luar biasa. Bu, kalau kita punya iman yang kuat, maka Allah yang membukakan jalan, Allah yang membukakan ilmu. Gak usah sibuk-sibuk dulu, Bu. Yang pertama tuh iman dulu. Saya hidup sendirian, tidak ada sebatang kara. Enggak juga kan, kita masih punya orang tua kan. Jadi kadang-kadang jangan mendramatisir. Kalau kita dramatisir keadaan kita, Allah itu juga
nggak mau memberikan solusi juga sebelum kita membuka diri. Aku tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia merubah nasibnya sendiri. Apa yang dilakukan ketika ketakutan? Mepet nih, bayar arisan besok misalnya, ntar ditagih lagi sama dia gitu kan. Malu lagi dikata-katain, ya Allah kalau orang ngomongnya pedesnya minta ampun gitu. Mau dikemanain muka ini misalnya. Yang pertama dilakukan adalah minta sama suami, minta sama Allah dulu. Jadi kita itu nggak kelihatan panik, kita itu nggak kelihatannya enak ya. Ya memang karena surga itu adanya di hati, Bu. Di hati kita. Ketika aktif rasa syukur, maka surga itu masuk. Surga itu sifatnya tenang, indah, nggak ada kata-kata kalimat yang kasar, nggak ada kalimat yang menyakitkan. Itu tuh surga. Surga juga terpancar kalau jalan, enak kalau sama dia mah tenang aja. Pasti kalau surga deket-deketannya juga dengan kebaikan. Dia menarik magnet kebaikan. Maka jangan baper kalau misalnya nggak ada dia mah, gak usah temenin, orangnya aneh misalnya. Ya biarin aja, orang surga juga sendiri-sendiri ya kan Bu. Mungkin dia penghuni neraka kali gitu kan, panas. Jadi kita tuh nggak baper. Kalau kita nggak ditemenin ya udah, nggak apa-apa juga. Kita tuh punya Allah yang sayang sama kita. Bu, kalau orang nggak sayang nggak usah dikejar-kejar Bu, biarin aja. Yang menggenggam hati itu Allah. Misalnya ini ada anak-anak cewek yang anak-anak baru begini gitu ya, gadis-gadis, dia nggak suka sama aku. Ya biarin aja. Kita juga nyari yang memang dia, jangan menyia-nyiakan yang juga suka sama kita. Misalnya nih ya, ibu-ibu nggak suka sama siapalah gitu ya, yang menyakiti hatinya. Marahnya sama suaminya. Suaminya lo cinta sama dia, ngapa suaminya yang jadi sasaran kan? Kasihan lah suaminya itu. Itu loh Pak, mama gitu kan. Lah dia marahnya sama orang, marahnya sama suami. Itu kadang-kadang tuh lupa. Anak juga gitu. Anak kita yang tulus Bu, luar biasa. Anak kita anak yang paling tuh, coba lihat mukanya. Itu yang kita marah-marahin. Itu yang kita kecilkan hatinya. Wah dia bilang cerewet bener. Padahal harusnya dialah yang duluan dan merasakan indahnya hati kita. Ibu tuh sayang loh sama kamu misalnya, tapi itu nggak bisa kita cara mengungkapkannya, dan itulah dia belajar dari kita Bu. Pegel. Mana tadi ya? Nah ini. Wa auhayna ila ummi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa. Jadi kebaikan itu bukan karena saking baiknya kita, tapi Allah yang ilhamkan. Wa auhayna ila ummi Musa. Allah ilhamkan kepada umminya Musa. Jadi jangan menganggap saya ini sudah baik, tahu gak sih? Allah yang turunkan kebaikan. Dan kalau kita nggak bersyukur, Allah cabut juga Bu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah cabut kerajaan pada yang Dia kehendaki, Allah berikan kebaikan kepada yang Allah kehendaki. Kemuliaan itu Allah yang berikan. Siapa namanya ibunya Musa? Namanya Yuhanif binti Lawi, nggak salah. Ini mah ya, slide-nya ini, nah tadi udah ya. Tugasnya kita ini Bu, kata dalam Al-Quran, 2. Ibadah, khalifah, 2. Allah bilang kita itu punya tugas 2 di bumi ini supaya kita selamat masuk ke surganya Allah. Saya boleh diri nggak Bu? Iya. Jadi ini khalifah itu yang pertama itu pemakmur, memakmurkan bumi. Kalau kita nyiram bunga itu khalifah berarti Bu.
Kalau kita mandiin anak, khalifah Bu. Jadi jangan kita remehkan perbuatan-perbuatan baik. Ya Allah, saya udah cuci piring, capek sendiri. Itu khalifah itu. Lagi melakukan tugas mulia. Tugas khalifah itu bukan berarti cuma ibu. Khalifah itu bukan cuma ibu, kita itu jadi presiden, itu bukan. Bukan cuma itu. Memakmurkan bumi, kalau bumi ini jadi makmur, termasuk dari orang-orang yang di sekelilingnya jadi makmur, itu adalah sudah menyelesaikan tugas khalifah. Kalau ibadah, sempurnanya ibadah ada 2 syarat. Pertama, sempurna cinta. Yang kedua, sempurna ketaatan. Saya dengar, saya taat. Jadi kalau kita cinta sama suami kita, saya dengar, saya taat. Dalam rangka kebaikan. Dan yang paling besar adalah cinta kita kepada Allah. Jadi Bu, suami saya selingkuh misalnya. Banyak nih sekarang kasus gitu. Gimana ya nanti kalau dia begitu lirik-lirik perempuan lain. Kita itu tugasnya mengingatkan. Karena cinta kita ke suami kita adalah berdasarkan karena cinta kita kepada Allah. Tugas kita ini pemakmur bumi. Jangan dibalik. Jangan-jangan kita cintanya melebihi cinta dengan Allah. Cinta suami itu nomor 1 pokoknya. Atau cinta anak kita nomor 1. Terbalik, maka dia akan melahirkan tuannya. Banyak kata nanti ciri-ciri di akhir zaman adalah seorang wanita melahirkan tuannya. Bu, boleh menunggu. Salah Bu. Itu nanti akan jadi perusak bumi. Karena salah didik kita. Aduh, nggak tega. Dia harus jauh di sana. Lu nggak tega, belum bisa makan sendiri, cuapin sampai umur gede. Gak bisa Bu. Itu dia nggak, tugas kekhalifahan itu berhenti sampai di ibu. Sedangkan khalifah itu sifatnya berganti. Kita ini akan mati. Maka berikan tugas sampai dia bisa memakmurkan bumi. Gimana caranya? Ya kalau sudah umur 7 tahun berarti dia sudah bisa mandi sendiri kan. Checklist, harus sudah bisa makan sendiri, harus sudah bisa belajar sholat misalnya, harus sudah bisa narok sepatu itu di tempatnya aja. Gitu. Itu maka anak itu akan siap jadi orang besar. Kalau dia selesai dengan tugas dirinya sendiri, maka dia akan belajar menyelesaikan tugas orang lain. Jangan kasihan. Kasihan itu kalau kita mengajarkannya salah. Kalau kita mau gendong dia terus sampai besar, nanti susah sendiri. Kita ini tua, kita itu harus digantikan. Karena sifat khalifah itu yang kedua bergantian. Ganti khalifah itu. Itu menyadarkan kita bahwa kita akan mati. Usia kita itu cuma sebentar. Paling lama berapa sih? Kalau kata Rasul, umur umatku sampai 60 sampai 70 tahun saja. Hanya sedikit yang melewati itu. Kalau usia sekarang berapa dihitung? Berapa lagi ya tinggal di dunia? Ibu bayangkan kalau kita kubur, dimasukin ke kubur Bu dengan ulet. Digotok-gotok. Nggak usah dipikirin lah, nggak mikir sekarang. Nggak ada jaminan kita bisa hidup sampai besok. Emang ada jaminannya? Yang pasti itu cuma satu, mati. Kaya belum tentu, bahagia juga ya belum tentu juga. Tapi ada yang tahu aja. Jadi mati pasti kan? Ada nggak yang nggak bakal mati? Fir'aun aja mati. Yang tadi diceritakan seluas Mesir itu. Mesir tuh luas loh, sampai Syam, sampai Palestina, luas. Dan dia makmur waktu itu. Dia berjaya. Korun temennya, kaya banget, triliuner, yang kalau digotong kuncinya
kunci gudangnya digotong sama orang, itu orang harus ramai, itu kuncinya doang Bu. Saking banyak gudang emasnya, itu temenannya yang segitu-gitu. Jadi kalau kita mikir enak ya punya rumah gedung, kita mah ketinggalan dengan Firaun sama Korun. Dia udah duluan tenggelam di bumi, ya kan? Itu kisah itu bukan kata-katanya, nyata. Maka bilang itu siroh itu jembatan supaya kita bisa nyebrang. Nyebrang apa ya yang dirasain? Maka tadi kalau ibu ngerti artinya, nggak tahan Bu kalau ngaji itu. Berurai air mata karena bahasa cinta Allah itu luar biasa. Jadi itu tadi ya, Musa melawan Firaun, kemudian siapa di balik orang besar ini? Karena ketika ada sesuatu yang besar, sesuatu yang bermanfaat, itu pasti ada pahlawan di belakangnya. Ada 3 wanita. Yang pertama ibunya takut. Ini ceritain Firaun ya. Firaun tuh luar biasa tadi itu. Firaun itu punya ketakutan dan kecemasan. Jangan-jangan nanti ada yang mau bunuh saya nih, nggak suka. Maka itu kalau kita nggak berpegang pada tali Allah, mirip Firaun juga Bu, cemas, nggak bisa tidur. Ntar ada yang maling nggak ya? Dia nggak suka sama saya. Itu cemas. Kecemasan itu timbul karena rasa curiga. Curiga timbul karena kita menaruh segala beban di pundak kita, menaruh segala sesuatu itu di pundak kita. Saya adalah saya. Bukan karena Allah tadi. Jadi Firaun itu cemas sampai dia tuh mimpi. Kalau cemas kan ada mimpi. Mimpinya apa Bu? Dia dibakar sama api. Banyak semua kebakar rumah-rumah ini. Kecuali rumahnya orang-orang Bani Israil. Panas ya. Orang-orang Bani Israil ini tidak terbakar. Jadi intinya disangkanya dia langsung nanya ke ahli ininya, ke staf ahlinya. Staf ahlinya bilang gini, rajaku gitu, Firaun itu tuh nanti ada pemuda dari Bani Israil yang akan menghancurkan kerajaanmu. Dia nanti yang akan menghancurkan kerajaanmu. Firaun takut kan? Waduh. Firaun takut. Kembali lagi ke laptop. Kembali lagi. Firaun ini takut. Jam berapa? Nanti diingetin ya. Setengah jam lagi. Kata Firaun, ya gini aja, kita buat kebijakan supaya nanti anak itu nggak hidup, kan? Kita bunuh aja. Semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israil itu pekerja di Mesir. Orang Mesir itu aslinya suku Kipti. Kalau kita bilang di sini ada suku Jawa, ada suku Lampung, ada suku Bali. Katanya nanti kamu Firaun akan dibunuh sama suku misalnya Sunda gitu. Berarti semua anak orang Sunda gitu. Kita bunuh semua yang laki-laki. Nah ini berjalan Bu. Ya kejam-kejam. Ya sekarang kan kekejaman itu masih berada di Gaza. Kenapa anak-anak dibunuhin? Karena Israel takut. Sedikit aja mereka bisa ngebom Tel Aviv. Itu ada masih sampai sekarang. Itu Israel itu masih begitu. Takut dia. Dari zaman Firaun itu habislah anak laki ini. Anak laki-lakinya kok ada yang ngomong, nanti yang bantuin kita siapa kalau nggak dari Bani Israil? Kalau laki-laki nggak ada, habis dong. Akhirnya dibuat kebijakan lagi. Udah gini, setahun dibunuh, setahun enggak. Setahun dibunuh, setahun enggak. Setahun hidup, penggal busung. Yang lawan enggak. Tuhan saya ini kan gitu. Jadi kebijakan itu terserah saya. Diktator. Terus sembur-semburin sama Haman. Oh iya, kan gitu. Karakteristik keburukan itu, dia berteman dan menarik keburukan. Seperti karakteristik kebaikan. Maka jangan remehkan dengan siapa kita berteman.
Jadi itu setahun dibunuh, setahun enggak. Ibunya, ini kita lihat himpitan yang dirasakan ibunya Musa. Dan kaum Bani Israel yang kalau kita bilang sedang terpuruk tuh ya. Lah Bani Israel, mau bunuh Fir'aun kan kamu orang itu? Pasti kan gitu. Kalau nyinyir sekarang kan gitu, nyinyir kan? Udah itu hamil dia. Yang pertama lahirlah Harun. Kakaknya Musa ini kan Harun. Belum setahun si Harun hamil lagi. Nah itulah ibunya Musa. Udah mah kesundulan kalau kata anak kita sekarang kan Bu. Ya kan ada yang pernah merasa itu kesundulan. Ibu hamil lagi ya Allah gitu. Astagfirullah, alhamdulillah kata saya. Karena memang itu kehendak Allah. Itu kayak ibunya Musa kesundulan itu tahun kedua hamil. Setelah ini masih bayi si Harun. Terus dibilang, Bu, nanti kalau laki-laki tuh anaknya bunuh gitu kan. Itu mah udah dalam keadaan sulit, hamil harus tersembunyi, harus mengurus, iya pokoknya dengan segala himpitan. Tetapi karena keimanan, ibu kalau rasa cinta Bu ya, kita cinta nih dengan suami, dengan anak, maka kita melakukannya kan tanpa beban kan? Begitulah ibu Musa kalau dia cinta dengan Allah. Ya, dah Allah pasrahkan ini pasti Allah tidak tinggalkan saya sendirian. Kemudian Allah ilhamkan ibunya Musa, wahyukan, tapi diilhamkan. Ilham itu apa Bu? Kekuatan hati. Udah itu juga langsung ada, ya kekuatan hati. Kita bisa ngomong baik itu bukan karena saking pintar kita Bu, tapi Allah gerakkan. Kita ada orang gitu ya, kalau kita jalan, dia ngomong misalnya itu, satu kalimat yang keluar dari dia itu seperti mutiara gitu keluar. Itu ya Allah ilhamkan. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Jadi Allah ilhamkan ibunya Musa, kalau kamu takut kata ibunya, lempar aja anaknya. Coba Bu, logikanya kalau pakai perasaan kita ini, kan kita perempuan pakai perasaan ya. Kalau dia takut, harusnya kita takut anak kita sakit, kita dekat ya, gak boleh dipegang, gak boleh pergi. Tapi kata Allah, kalau ibu takut lemparkan, serahkan padaku. Karena Allah yang mengilhami, nanti akan aku kembalikan anakmu dan aku jadikan Rasul. Itu wahyu. Dan dia yakin dengan pertolongan Allah, dilemparin tuh anaknya Bu. Ya udah susuin dulu, betul, susukan anaknya. Habis itu kalau takut dan khawatir maka lemparkan. Berarti kaidah ini kita bisa pakai. Kalau kita takut, kita khawatir, buang. Apa yang membuat kita khawatir? Misalnya nanti gelang saya ini ketahuan nih sama itu gitu, jual berarti. Iya, ini teorinya. Kira-kira kalau dijual buat kebaikan nggak ya? Iya, kalau misalnya nanti saya infakkan, saya mau kasih nyekolahin anak itu nggak punya yatim apa. Misalnya seperti itu, lakukan. Karena kebaikan itulah nanti yang Allah pasti ganti. Ini kata Allah. Lanjut. Ada yang lanjut. Nah, terus, nah ini. Terus tadi udah ini. Terus nih Yohanes binti Lawi binti Yakub, itu ibunya Musa. Yang kedua kakaknya namanya Maryam binti Imron, mirip sama dengan ibunya Nabi Isa. Makanya kadang-kadang nggak disebutin kalau dalam Quran, mirip Bu, sama persis. Namanya Maryam, namanya Imron bapaknya. Berarti nama bapak Musa itu Imron. Namanya Imron karena orang soleh kayak sekarang Abdullah, Abdurrahman itu kan banyak. Harun itu kakaknya Musa, tapi juga Harun adalah saudaranya Maryam. Maryam hidup di zaman Nabi Isa, terpaut ratusan tahun dengan Nabi Musa, tapi sama-sama dari turunan Bani Israel. Yang ketiga adalah Asyah binti Muzahim. Asyah ini istri Fir'aun. Karena dia juga beriman, wanita beriman, maka keimanan akan membuat jatuh cinta juga orang beriman.
Anak itu kan masuk tuh ke sungainya. Nah, kan orang kaya Firaun, ada pemandian ya kan, istananya di bawahnya mungkin ada air. Sungai Nil itu Bu, bukan sungai kecil seperti laut. Bayangin anak kita ntar kalau ada buaya gimana ya, kan kita mikir gitu. Ditaruh di kotak yang ya kotak seadanya Bu, karena takut dikejarin sama, udah ketahuan tuh. Yang hamil ini anaknya laki atau perempuan, ibu itu menyembunyikan si Musa kecil, si Musa bayi. Dan harus dia susuin berapa lama, 4 bulan kalau nggak salah, dia ngumpet itu kan pasti ketahuan juga nih, itu kan anak ini pasti dibunuh. Maka kata Allah, lemparkan Filyamni ke dalam sungai yang besar itu, dilempar pakai kotak. Apa yang dirasakan ibunya? Punya wanita kan, perasaan sedih yang sangat dalam itu kosong, kata Allah Bu, hatinya kosong. Ibu pernah nggak Bu kosong? Ibu ngapain? Nggak tahu, lagi sedih kan gitu, kosong melompong gitu. Kalau orang lagi kosong sedih kayak gitu dihibur, kata Allah setelah itu menghibur. Jangan bersedih, kata Allah. Nih lanjut. Nah ini tadi kami ilhamkan pada ibunya Musa. Yang pertama harus kita supaya kita tidak resah, gelisah, itu adalah keimanan. Lanjut. Dan manusiawi yang namanya sedih kosong itu. Iya, pokoknya jangan kayak gitu aja sedih. Misalnya, ya sedih itu manusiawi. Anak kita sedih juga, biar dia nangis melepaskan kesedihannya. Kita tunggu dan kita bilang kalau ada anak nangis tuh ya malu kan kita, diam, jangan nangis, cubit nanti misalnya. Itu menyebabkan kesedihan dia tidak tertolong. Biarlah dia nangis, kita tungguin aja dia nangis. Habis itu kita gendong, walaupun dia nolak, nggak mau, kan kita gitu juga kalau marah sama suami. Pergi kau dari sini, tapi kan kalau dibujuk ya mau lagi kan? Ya itu kita tuh sama lah dengan anak kita tuh sama. Aku adalah separuh kamu gitu kan. Sekarang gini tipsnya Bu, kalau anak mau mudah mendidiknya, akurlah. Karena kalau kita ngata-ngatain bapaknya, sama dengan dia ngata-ngatain dia. Lo itu anak itu separuh bapak, separuh ibu. Asli dari kromosom X dan kromosom Y kalau perempuan laki. Jadi kalau bilang, masa kamu tuh seperti bapakmu? Ya memang iya. Ya Bu, ya ketawa itu berarti. Ya Bu manusiawi itu kan. Tapi Bu ingat nanti, kamu ini lo gak berprestasi misalnya. Ya itu kita yang koreksi. Anak tuh kalau mau berprestasi, kitanya dulu perbaiki diri Bu. Ya itu tadi, ibu-ibu yang selalu memperbaiki diri, maka lahirlah Musa, lahir saudara Musa, Maryam, kakaknya Musa itu. Ibunya cuma ngomong, waktu dia kosong, dia ngomong mengalihkan kekosongan itu ke anaknya. Pusi, cuma ngomong itu Bu, pusi aja. Kalau kita bilang, nah beresin, tuh masuk ke sini, yuk, enggak juga berangkat. Ya Allah, kamu tuh ya, gitu kan. Astagfirullahaladzim, ibu gitu kan. Iya, berarti kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita kering dengan iman. Jangan-jangan kita menggantungkan nasib kita pada diri kita sendiri. Aku lo bisa tanpa dia. Aku lo bisa kerjakan sendiri. Buktikan pada dia. Nggak perlu Bu. Yang susah kita sendiri. Kita nggak perlu membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kita hanya perlu membuktikan diri kita sendiri bahwa kita bisa berubah, bahwa kita mau lebih baik dan saya mau masuk surga. Tapi susah, minta. Nggak punya garam, minta Bu. Loh Allah tempat meminta, mintalah pasti kukabulkan. Tapi kalau nggak dikabulin pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah tuh cinta dengan kita Bu, cinta banget. Kitanya yang nggak nyadar. Kalau kita perumpamaan cinta tuh gimana? Kalau ada anak kita itu ya, anak kan kita cinta ya. Mungkin nggak anak kita itu kita lemparin ke kompor gede? Nggak mungkin kan? Itu juga Allah nggak mungkin melemparkan kita ke api Bu. Jadi sambutlah cinta itu, jangan bertepuk sebelah tangan. Gak enak kan bertepuk sebelah tangan nggak bunyi Bu. Jadi ini
Jangan takut, jangan bersedih. Kembali ke Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersyukur. Itu bahwa Allah sangat dekat. Allah sangat dekat. Apa yang menyebabkan Allah dekat? Sabar, syukur. Gimana mau bersyukur? Tapi kan, gitu kan. Tapi kan, banyak tapinya gitu. Nah itu yang membuat kita rusak sendiri. Orang mah seneng bu kita agak stres gitu kan. Tuh dia tuh kan, gitu kan. Ya bukan, emangnya kita menceritakan kesusahan kita orang nolong. Ya ada yang nolong, ada dua macam itu. Ada yang nyukurin, ada yang bodo amat, ya kan? Emang ada yang sedih. Yang sedih mah dikit bu, bisa dihitung. Mungkin itu yang tiap hari kita omelin. Allah akan mengembalikan setiap apa yang kita berikan karena Allah. Ya Allah, saya ini nyuci piring sedih mereka kalau bahasa Sunda menisarara di hirup teh. Ya Allah, sedih banget loh aku iki. Kumpah dewe, nggak ada yang merhatiin. Menurut tuh koyo ngono. Misalnya, karena ini fenomena membuat apa? Kita sedih sendiri, kita stres sendiri, Bu. Orang belum tentu, yang pasti membantu kita tuh Allah. Ya Allah, tuker. Saya nyuci, saya ikhlas, saya berkorban. Walaupun saya dicemooh, tuker ya Allah. Langsung minta, Bu. Mintanya jangan keburukan orang, rugi. Langsung minta kebaikan. Ya Allah, jadikan anakku nanti presiden. Misal. Minta mah jangan tanggung-tanggung, Bu. Ngapa minta sama Allah? Yang punya langit dan bumi kan minta remeh-temeh. Mau jadikan nanti yang punya rumah bagus ya Allah, misalnya apa sih, tapi sayang aja pas kita lagi itu ya, lagi tertekan, lagi sedih, itu adalah momen paling berharga, Bu. Momen paling berharga untuk mewujudkan cita-cita. Ya Allah, saya capek sekarang ini, saya sedih, saya sakit hati, maka jadikan. Kita mau minta apa? Anak kita kan kita sayang. Anak saya sukses, mau jadi apa? Anak saya jadi pilot ya Allah, yang soleh. Jangan salah doa, karena doa itu makbul. Saya mau doain supaya saya mati. Ada yang kayak gitu ya Allah. Itu kan separuh jiwamu. Ya doakan, tapi nggak bisa juga ya Allah, gimana ya? Dia tuh nggak berubah. Ada yang juga sampai mati digebukin, Bu. Fir'aun itu, Asia itu. Siapa yang bunuhnya? Suami sendiri. Tapi di akhir hidupnya bilang apa? Ya Allah, buatkan aku rumah di surga. Biarlah derita ini aku tanggung sendiri. Karena Engkau ya Allah, ini adalah wujud cintamu padaku. Maka buatkanlah aku rumah di surga. Minta jangan tanggung-tanggung. Hidup paling lama, ada yang 30 tahun lagi, kayak saya ini. Paling lama ya, paling 30, 20 ya. Dan itu gak ada yang jamin. Ada yang jamin, Bu. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tadi hati Ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja kalau kita sedih tuh. Nah bahayanya sedih. Bahayanya sedih itu kita nyerocos, doa jelek, itu Bu sedih itu. Ya Allah aku kini suara gitu kan. Maka kalau kosong, kalau sedih, kalau kita melihat orang yang kita sayang, anak kita siapapun, orang yang kita sayang, sedih, langsung hibur. Langsung hibur minta sama Allah. Nanti Allah yang akan kuatkan. Lanjut. Nanti Ibu saya kasih kirimannya ke grup ini. Apa kalau mau slide-nya ya. Jadi Bu, kalau orang beriman, lahirlah kecerdasan. Kalau orang bertakwa, pasti Allah cerdaskan. Percuma cerdas dunia, profesor, doktor, apa, percuma kalau dia nggak punya iman. Itu masih jahilun. Tapi nggak bisa juga iman tanpa ilmu. Fatal juga. Maka kita harus berilmu, memohon kepada Allah, beriman dan berilmu.
Di salah satunya nih ibu-ibu, Masya Allah luar biasa. Tergerak hatinya ke sini untuk mempelajari Al-Quran. Lanjut. Ini tadi lanjut. Sabar. Ya wis aku ki wis sabar. Tapi yang meneh iki lho wis sabar. Iya. Wis ikhlas. Ikhlas tuh kayak orang tidur, Bu. Kalau dia bilang ikhlas belum ikhlas. Kalau orang tidur bilang, Bu, ibu lagi ngapain tidur? Bohong. Bu tidur bisa ngomong. Kalau ditanya tidur, Bu, ya tidur beneran, nggak bisa nyaut kan? Nyaut nggak? Enggak. Oh. Nanti ibu bilang, saya ikhlas. Oh berarti saya belum ikhlas ya? Iya. Ikhlas itu tidak tersebut seperti surat Al-Ikhlas. Nggak ada ikhlas itu nggak ada kan, Bu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nggak ada ikhlas di situ. Lanjut. Nah, udah selesai. Yang orang-orang wanita-wanita hebat penghuni surga yang mendidik seorang Musa. Musa itu bagaimana hebatnya ada di dalam Quran juga. Bagaimana dia ini Musa, kita lihat. Musa itu tinggal di istana besar, dididik sebagai anak seorang raja. Terus apa yang harus dilakukan Musa? Ingetin rajanya. Ngeri nggak, Bu? Ngeri lah kan? Kamu loh udah tak sekolahin, katanya Fir'aun tuh yang ngomong, Bu. Mungkin nggak? Jadi kita bisa introspeksi. Jangan kalau saya ngomong gitu mirip Fir'aun gitu kan. Kamu loh udah saya sekolahin, terus kamu tahu apa, kamu anak kecil? Aku loh udah makan asam garam. Ada ya kalimat itu ya, jangan diulang. Karena itu menyakiti. Sekarang siapa? Masih ada waktunya nggak? Jam berapa? 10.33, setengah jam lagi. Setelah ini kita berdoa kepada Allah ya. Ini kita sedikit kalau Maryam juga banyak, mulai dari siapa ibunya. Jadi semua orang-orang hebat adalah siapa ibunya. Ibu yang bagaimana yang mendidik dia. Tapi saya ini mendidik sendirian loh. Gak ada yang bantu-bantu saya. Bapak kayak gitu. Ada potret Bu Asiyah binti Muzahim, cekrek dalam Quran. Ini loh suaminya gini, ibunya gini. Tapi Bu, kalau rusak ibunya, rusak generasinya. Walaupun bapaknya soleh, masa Bu? Dipotret dalam Al-Quran cetret istrinya Nuh, istrinya Lut. Ya kan? Istri Nuh sama istri Lut tuh masuk neraka, Bu. Kenapa? Rusak itu ibunya. Yang dihasilkan siapa? Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Maka kata Allah, Nuh kan pernah berdoa, ya Allah katanya engkau bahwa engkau akan menyelamatkanku dengan keluarga. Tapi kata Nuh apa? Nuh, itu karyamu yang gak soleh. Anak itu karya, Bu, karya kita kan? Kita sudah berkarya kan? Jadilah dia karya. Karyamu yang gak soleh. Kenapa karya yang bisa gak soleh? Loh, kamu ibunya. Ibunya gak soleh. Maka kalau itu introspeksi kita. Kalau kita mau betul anak kita, tetapi kita punya tantangan yang luar biasa seperti Asia, berarti kita harus setangguh Asia. Harus setangguh itu, Bu. Kalau kita anak kita jadi, nggak bisa enggak. Karena sekarang zamannya kata orang bilang zaman edan. Orang banyak stres sekarang tuh, ya kan? Keadaan galau, maunya healing. Healing dari apa? Healing itu kalau bahasa kedokterannya penyembuhan dari sakit. Saya ini kena mental. Jadi kalau kita mentalnya sakit,
maka kita akan menularkan kesakitan mental itu kepada orang lain, apalagi pada orang-orang yang tidak berdaya. Contohnya anak kita. Jadi jangan jauh-jauh. Anak saya kayak gini karena tetangga, enggak. Tetangga lo jauh, jarang ketemu. Kadang kalimat kita, kadang pola hidup kita, kadang doa kita yang salah. Bu, saya ini nggak tahu cara didik, Bu. Doa aja deh, Bu. Doa aja dulu biar Allah bukakan. Karena kejahilan itu, kebodohan itu dekat dengan 3. Yang pertama kemalasan, yang kedua kepelitan, pelit, Bu. Yang ketiga sok tahu. Lu dari dulu kayak gini, dikasih tahu. Dulu kayak gini dulu dari dulu. Malas berubah. Malas. Orang tuh malas. Kalau udah malas tuh maunya gini nih. Kalau udah dapet pelit ya. Pelit banget tuh. Oh saya udah ini loh, udah itu, udah ini. Padahal belum. Itu kita introspeksi aja ke diri sendiri. Karena kalau kita mau, Bu, saya nggak punya duit, Bu, mau impak-impak. Senyum pada saudaramu adalah sedekah. Itu ada itu ya diajarin. Itu kita punya tangan mengangkat ini ke atas unta adalah sedekah. Membantu orang yang sedang sulitan jatuh sedekah. Menyingkirkan duri di jalanan adalah sebagian dari iman. Jadi nggak mesti dengan cuan. Bahasa sekarang. Cuan, Bu, cuan. Enggak. Jadi gitu. Ibu-ibu yang solehah. Itu tadi supaya kita mengenal apa itu kejahilan. Jahiliyah, itu zaman jahiliyah. Kita introspeksi. Jangan-jangan saya ini jahiliyah juga ya. Karena jahiliyah itu bukan hanya nama, tapi jahiliyah itu adalah keadaan. Enggak kok, saya enggak apa-apa. Enggak stres lah. Tapi, Bu, saya nggak bisa tidur, Bu. Ibu banyak pikiran apa misalnya? Saya ini, Bu. Itu fenomena, Bu, yang harus kita, itu bicara tentang fakta. Bahwa sekarang orang-orang Indonesia ini stres. Kalau kita mau niru siapa? Barat duluan stres, Bu. Karena dia nggak punya iman. Jadi jangan niru-niru, Barat duluan stres itu. Kenapa? Nggak punya iman. Sehebat apapun dia tinggi bisa bikin problem. Kalau dia nggak punya iman stres hidupnya, Bu. Angka bunuh diri. Jadi kalau ada 10, 30 itu teler, Bu, narkoba. Yang bentar lagi dia masuk gangguan jiwa, nggak punya rumah. Itu di Amerika. Ini beneran 10 karena 30% mereka nggak punya rumah. Belum lagi angka stresnya lebih tinggi dari itu. Jadi di jalan gini aja begini, itu masih muda masih tuh semua gitu, perampokan begini. Jadi nggak seindah yang di TV, Bu. Rumahnya gedong gitu kan. Yang gitu ini enak banget ya. Enggak. Itu yang muncul di TV dengan kasus-kasus tuh cuma sedikit dibanding kalau kita punya iman. Coba, Ibu mungkin pernah lihat juga selewaran gitu di beranda Facebook, entah beranda IG, entah TikTok, orang-orang di Gaza. Listrik putus, air putus. Tapi banyak orang yang bilang, dan ada teman di sana yang dia dapat beasiswa. Itu rumah bersih, Bu, walaupun di pengungsian. Dan dia kalau menerima tamu, seperti menyambut tamu seperti rumahnya ada di surga aja gitu. Ya Allah, ya masuk, senang. Karena surganya di sini. Nggak seperti kita. Kayaknya jadi rumah ini bagus ya kalau ordenya baru. Jadi kita tergantung dengan nanti kalau orangnya. Karena miskin itu adanya di mata, kaya itu adanya di hati. Tes, coba. Kita baru beli tas, bagus banget kayaknya, mahal gitu, bagus. Lihat tetangga, baru beli tas lebih baru lagi, model baru. Kok jadi kita jadi punya kita yang bagus jadi jelek. Meow, jadi jelek. Bagus dia ya gitu. Iya, Bu. Sedangkan kalau hati tadi, susah ya, Bu. Iya. Karena itu pilihan. Pilihan. Contohnya ya dalam ini kan Quran zaman dulu kan. Enggak. Itu bisa ditiru, bisa dicontoh. Tapi kan itu tadi yang kita enggak sadari ya. Nih,
eh, Maryam binti Maryam binti Imron. Ini adalah ibunya Musa. Dia lahir dari seorang yang luar biasa juga. Nggak disebutin namanya dalam Al-Quran, namanya Hana, ibunya. Suaminya namanya Imron. Imron ini ada dalam surat Ali Imron. Keluarganya Imron karena bapaknya soleh. Bukan nabi. Kan kalau kita bilang bukan nabi, nggak bisa contoh. Ini bukan nabi, keluarga biasa, tokoh biasa, tapi dia pengajar gitu Bu. Nah itulah kenikmatan yang Allah berikan untuk guru. Keberkahan itu luar biasa Bu. Ibu saya guru. Ibu saya guru agama. Ayah saya tanya, dulu waktu kecil gitu, tiap pagi itu saya suka digerujukin air gitu. Katanya biar encer otaknya. Allahu yarham, ayah udah meninggal ya. Ayah saya itu. Kalau Bu Denim Allah saya dulu sering sini gitu. Dan saya memang itu. Ibu saya dulu bilang waktu tamat SMA gitu, udah katanya sekolahnya jadi guru aja. Terus saya bantah. Halo guru, halo guru Bu, halo guru. Terus saya lulus di UNJ Jakarta, jurusan fisika dulu itu. Saya nggak mau Bu, sombong guru ya, jangan kamu jadi guru gitu. Udah itu, akhirnya saya masuk ke kebidanan yang bundaran itu udah masuk Bu itu berapa bulan. Terus saya ikutan UMPTN karena dulu lah agak lama, berapa bulan gitu baru pengumuman. Saya diterima di Bandung. Udah itu karena dulu ayah saya sekolahnya di Bandung, saya tanya ayah boleh nggak di sana? Terus kata saya ayah boleh gitu. Jadi saya pindah ke sana gitu, ke Bandung itu ceritanya. Tetapi Allah perjalankan doa ibu saya ngajar SD Bu. Betul? Iya itu doa ibu saya. Saya perawat, tapi kalau saya ngajar anak SD itu nikmat gitu Bu. Karena saya dulu dibawa sekolah sama ibu saya digendong-gendong pakai kapur gitu. Ngajar ngaji ibu saya itu. Padahal saya nggak pernah mondok. Karena dulu mondok sulit ya, nggak ada terus mahal juga dulu. Jadi itu perjalanan doa Bu. Itu contoh dari yang saya rasakan sendiri. Ibu saya sih nggak bilang jadi guru SD gitu kan. Di sini sama periksa sama guru SD gitu kan. Tapi ibu saya di sini sama aja gitu kan. Guru SD juga ya kan. Padahal dulu saya dosen Bu, ngajar gitu. Saya ngajar tentara pernah di Kalimantan dulu. Bapak-bapak yang sekolah perawat. Tentara tuh kan ada ya, terus dia sekolah lagi, jadi perawat juga. Iya. Jadi nanti dia udah pangkat apa, terus dia sekolah lagi. Nah, saya gurunya masih kecil dulu tuh Bu. Kecil-kecil dia jadi dosennya bapak-bapak, ibu-ibu yang udah tua itu. Dia tuh bayang. Sampai sekarang tuh masih ditanya, Bu Yos yang kecil dulu, dia pasti kaget melihat saya yang sekarang. Karena saya datang di sini dulu kecil badannya gitu. Sekarang udah punya anak. Pasti ditanya anaknya berapa Bu? Gitu. 6. Oh, gitu. 6? Ibu kecil itu bisa melahirkan 6 anak? Iya, sekarang saya mau gede, kata saya gitu. Jadi pernah ketemu itu di periksa saya itu. Ini Bu Yosi, kenapa jadi gini? Karena itu tadi Bu, ya besar gitu ya. Ya itu yang perjalanan hidup itu yang Allah sampaikan saya di sini, berjumpa dengan ibu-ibu, kita saling cinta karena Allah, kita ini semuanya karena Allah. Jadi itu Bu yang saya mungkin ini ya. Dites Bu, kalau kita minta jangan berhenti sampai dapat. Minta terus sampai dapat. Minta. Baru nanti kita Allah sadarkan, oh digantinya dengan ini dan pasti lebih baik. Pasti. Karena janji Allah itu pasti. Saya udah pernah tes Bu. Dulu saya tuh deket dengan bapak ya, dengan ayah gitu. Apa-apa tuh ayah gitu. Sampai pernah bilang ya gitu kan, kita mau berangkat haji bareng gitu kan. Itu ya Allah ya tuh. Saya nabung Bu, 100.000, pasti duitnya kepake lagi, hilang gitu ya. Tapi Allah sampaikan saya di 2009 dengan kesedihan luar biasa karena saya ini biasa dulu itu nggak yang jauh dari orang tua itu nggak pernah Bu, nggak ini ya saya
ikut suami ke Kalimantan itu jahat ini ya. Pokoknya kalau saya sekolah diikutin tuh sama ayah. Saya bilang, ya pulang ya, malu disangka pengangguran, saya bilang gitu kan. Kan ayah itu kan kalau di kebun itu kalau udah nggak nanam sawah udah kan ya Bu, ya kan nggak ada itu kan, udah panenan balik. Jadi lebih fleksibel, kadang sebulan gitu kan. Saya bilang teman-teman saya ini bapaknya kayaknya kantoran semua, kok ayah di sini terus, saya bilang gitu kan. Kata ayah saya biarin, katanya biarin, bilang pengangguran juga biarin, kata ayah gitu. Jadi itulah ya kenangan itu ayah saya itu sampai mau menabung haji itu. Taunya ayah saya meninggal belum sempat beliau berangkat, tapi mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih itu ya, dan dengan keikhlasan beliau itu. Saya berangkat haji 2009 setelah kesedihan yang begitu besar gitu ya yang saya rasakan, dan Allah berangkatkan saya berangkat haji dari pemerintah gratis Bu. Maka itu doa saya udah tes Bu. Maka sekarang apapun yang kita minta sama Allah dari hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin itu saja ya. Kalau Maryam panjang lagi nanti lain waktu kita bisa sambung siapa Maryam binti Imran dengan ibunya yang luar biasa namanya Hana. Waktu hamil ibunya bernazar. Jadi kalau hamil, kalau masih ada yang muda hamil di kesempatan. Kalau yang sudah itu sudah nggak bisa lagi kan. Kalau masih bisa ada hamil lagi, itu Bu, wakafkan anak itu di jalan Allah. Nanti akan lahir Maryam yang solehah, dari Maryam lahir Isa alaihi salam juga luar biasa. Jadi bisa jadi kalau kita soleh itu solehnya beruntun dari atas soleh ke bawah. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita doa bersama, mungkin dibuka langsung aja yang sesi. Ada yang mau tanya mungkin Bu, atau ada yang mau menambahkan, nanti dipersilahkan selanjutnya. Ini aja.